pertarungan dewa versus manusia, yaitu H.P. Lovecraft versus Dewa Anansi dari Afrika Barat. Oke minasan, di video kali ini kita skip dulu ya untuk pembahasan Majutsu Taisen. Nah, untuk di anime histori kali ini kita akan bahas pertarungan antara dewa versus manusia, yaitu H.P. Lovecraft versus Dewa Anansi dari Afrika Barat. Dan for your information minasan, di sini Sensei menemukan fan art pertarungan mereka berdua dari Google dan juga aplikasi Reddit. Tapi untuk kisahnya sendiri tidak ada, dan di sini Sensei akan mempertarungkan dua manusia dan dewa tersebut. Jadi seperti apakah pertarungan mereka berdasarkan sejarah dan skill-skill mereka? Dan juga for information minasan, bahwa di sini Sensei tidak membandingkan antara kekuatan manusia dan juga dewa, tetapi ini hanya untuk for having fun saja ya. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Oke minasan, sebelum kita ke pertarungannya, kita harus terlebih dahulu tahu siapa itu H.P. Lovecraft dan juga Anansi. Nah, di sini Howard Philip Lovecraft atau disingkat H.P. Lovecraft adalah penulis horor fantasi dan fiksi ilmiah, khususnya subgenre yang dikenal sebagai fiksi aneh. Cerita fiksinya yang terkenal adalah pembuatan dewa Cthulhu, yaitu dewa yang menyeramkan, berkepala gurita berbadan manusia. Sedangkan Anansi merupakan dewa penipu dari mitologi Afrika Barat, yang perawakannya sendiri ada yang bilang seekor laba-laba berbadan manusia, dan ada yang mengatakan bahwa berbadan manusia memiliki tangan 6 seperti laba-laba. Pertarungan pertama yaitu skill. Bila kita lihat dari kemampuan masing-masing petarung, kali ini kita bahas satu-satu ya. Untuk kemampuan H.P. Lovecraft sendiri sudah jelas bahwa dia merupakan penulis makhluk-makhluk aneh, bahkan dia sendiri menciptakan dewa-dewa yang mungkin kita kenal selama ini, yang memang kemampuan dewanya sendiri sangatlah luar biasa. Dan dia adalah Azathoth. Dan kalau kita lihat nih, dari kemampuannya yang merupakan seorang penulis cerita horor, maka tidak diragukan lagi jika dia bertarung, maka kemampuannya adalah imajinasi. Yang mana dengan imajinasinya sekaligus dengan bukunya tersebut, bisa saja Lovecraft akan mensummon para dewa-dewa yang ia catat serta imajinasikan. Ya mungkin akan memanggil Dewa Azathoth atau Cthulhu tentunya. Sedangkan Anansi menurut sejarahnya bahwa Anansi terkenal karena kemampuannya mengakali dan menang atas lawan yang lebih kuat melalui penggunaan kelicikan, kreativitas, dan kecerdasannya. Meskipun berperan sebagai penipu, tindakan dan perumpamaan Anansi sering membawanya sebagai protagonis karena kemampuannya untuk mengubah kelemahannya menjadi kebajikan. Nah, kalau kita lihat dari kemampuan keduanya, pertarungan akan seru. H.P. Lovecraft akan menggunakan skill imajinasinya untuk mensummon Azathoth dan dewa-dewa lainnya, sedangkan Anansi menggunakan kecerdasannya. Tapi kalau kita lihat nih, dari skill sudah jelas ya, H.P. Lovecraft yang memenangkan pertarungan. Walaupun dewa sekalipun, tapi kalau disummon dengan banyak dewa lagi, maka kecerdasan akan kalah karena butuh proses yang lama. Maka dari itu, H.P. Lovecraft pemenang dari kekuatan skill. Yang kedua, yaitu dari segi power. Nah, bila kita lihat dari segi power, H.P. Lovecraft sendiri hanyalah seorang manusia biasa dan tidak memiliki kemampuan bela diri. Namun jika dia sendiri menggunakan kekuatan imajinasinya untuk mensummon Azathoth dan makhluk aneh lainnya ke dalam pertarungan, maka H.P. Lovecraft lah yang memenangkan pertarungan. Mengapa? Karena walaupun Anansi adalah seorang dewa, tetap saja bila dia melawan entitas yang sama, dewa juga, bahkan dewa tersebut lebih banyak dari dirinya, apalagi dewa-dewanya juga merupakan dewa yang overpower, yang powernya sendiri nggak ngotak sama sekali. Maka dari segi power, dimenangkan oleh H.P. Lovecraft. Yang ketiga, yaitu Battle IQ. Nah, untuk Battle IQ sendiri, faktanya bahwa H.P. Lovecraft sendiri semasa hidupnya, ia bukanlah orang yang mampu memanage uang untuk kehidupannya. Sehingga selama dia hidup, dia kurang populer dan hanya mendapatkan uang dari majalahnya saja tanpa bisa mengatur uang tersebut untuk kehidupannya. Dan akhirnya, dia pun jatuh miskin. Dan ini berkaitan dengan manajemen hidupnya ya, bukan dengan pertarungan. Sedangkan Anansi sendiri faktanya bahwa Anansi sering dirayakan sebagai simbol perlawanan dan kelangsungan hidup budak.
karena Anansi mampu membalikkan keadaan pada penindasnya yang kuat dengan menggunakan kelicikan dan tipuannya. Dan model perilaku yang digunakan oleh Anansi sendiri yaitu untuk mendapatkan keunggulan dalam batas-batas. Tak hanya itu saja, Anansi juga diyakini memainkan peran multifungsi dalam kehidupan para budak, serta strategi perlawanan yang menginspirasi para budak pada masa perbudakan di Afrika. Jadi jelas ya, dalam Battle IQ ini dimenangkan oleh Anansi. Yang keempat, yaitu dari segi strength. Nah, jika kita lihat nih, dari segi strength sendiri, jelas sekali SP Lovecraft tidak memiliki ketahanan yang cukup baik dikarenakan lagi-lagi dia bukanlah seorang petarung. Namun bila strength-nya jika menggunakan kekuatan imajinasinya dengan menjadikan para monster yang disummon sebagai tamengnya, dan jika para monster tersebut kalah, maka dapat dipastikan SP Lovecraft akan kalah dalam satu kali serang saja. Sedangkan Anansi, jelas ya, dia merupakan dewa sekaligus memiliki kemampuan dan pengalaman bertarung. Jadi tidak diragukan lagi akan daya tahan tubuhnya tersebut. Jadi untuk strength dimenangkan oleh Dewa Anansi. Yang kelima, yaitu resistance atau perlawanan. Nah, bila kita lihat dari perlawanan, SP Lovecraft dengan kemampuan imajinasinya, dia mampu mensummon Azathoth dan Holho. Walaupun Anansi merupakan dewa yang cerdas akan strategi, tapi untuk melawan Azathoth, Anansi harus berpikir dua kali karena kemampuan Dewa Azathoth yang kita ketahui sangatlah kuat. Butuh strategi yang super duper, cerdas, dan matang untuk membalikan keadaan. Maka bisa dipastikan bahwa perlawanan terkuat yang akan menang adalah HP Lovecraft. Nah, minasan, jadi, dari keseluruhan pertarungan Ragnarok antara dewa versus manusia yang Sensei buat kali ini, yaitu antara SP Lovecraft versus Anansi, dimenangkan oleh umat manusia, yaitu SP Lovecraft dengan skor 3-2. Nah, itulah dia minasan pembahasan di anime history pertarungan dewa versus manusia, yaitu antara SP Lovecraft versus Dewa Anansi dari Afrika Barat. Nah, gimana nih minasan terkait hasilnya? Apakah setuju atau punya pendapat lain? Atau juga kalian ingin request manusia siapa versus dewa siapa? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!